Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Klub Belajar. Dan kali ini masih dengan SKB Widya Iswara. Dan mungkin di video kali ini aku akan membahas sedikit tentang kisi-kisi SKB Widya Iswara, yang mana teman-teman mungkin sudah tahu, akan tapi di sini aku bahas secara umumnya saja gitu ya, per materi yang menjadi kisi-kisi dari SKB WI. Nah, untuk rangkuman kisi-kisinya ini rangkuman kisi-kisi yang pernah aku buat. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, karena memang aku tidak tahu soal yang pastinya seperti apa, akan tetapi mungkin dari pengalaman ini bisa dijadikan patokan ya untuk bentukan soal nanti ketika SKB Widya Iswara seperti apa. Nah, kita lihat untuk yang pertama itu sudah pasti berbicara tentang Widya Iswara, pasti berbicara tentang andragogi ataupun bukan pedagogi akan tetapi POD ya. Kita biasanya bilangnya POD, pendidikan orang dewasa gitu ya. Karena memang objek dari pembelajarannya seorang WI itu adalah orang dewasa. Nah, teman-teman boleh pelajari dan pahami Permenpan RB nomor 22 tahun 2014. Ya, kemudian nanti di kisi-kisi yang berkaitan dengan WI biasanya tuh keluar tentang pengelolaan pembelajaran. Kemudian ada POD yang tadi aku jelaskan dan juga sudah ada di beberapa latihan soal di video sebelumnya. Kemudian ada rancang bangun dan rencana pembelajaran mata pelatihan. Ini nanti aku jelaskan di video selanjutnya ya, dan aku juga akan menyertakan contoh seperti apa RBPMD nanti ya. Judulnya ada RBPMD, kemudian ada RP. Ini sebenarnya sama aja sebenarnya teman-teman. Dengan kalau misalnya teman-teman basicnya adalah SPD ataupun sarjana pendidikan, ini kurang lebih sama dengan seperti kurikulum atau silabus ya gitu ya, RBPMD. Kemudian ada RP, itu sama dengan kalau di sekolah namanya RPP ya. Kalau di kampus kalau nggak salah namanya RS ya. Apa sih? Pokoknya ada sama gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada media pembelajaran. Ini adalah alatnya gitu ya, alat yang membantu untuk proses belajar. Kemudian ada metode pembelajaran dan teknik komunikasi yang efektif dalam pembelajaran. Kemudian terakhir ada manajemen kelas. Nah, aku ingat banget ketika dulu aku ikut SKB, aku ada pertanyaan tentang manajemen kelas. Dan di situ soalnya nalar. Akan tetapi ketika kita paham konsep umumnya seperti apa, insya Allah nanti soal yang tersebut bisa dijawab gitu ya. Kemudian ada substansif juga ada untuk penyusunan kurikulum seperti apa, penyusunan modul seperti apa. Dan ada dasar-dasar KTI juga ya teman-teman ya. Karena memang kita juga sebagai WI dituntut untuk bisa menulis ya. Bahkan ketika kemarin kami mengikuti diklat penguatan WI, itu kita juga ada satu mata diklat yang memang khusus untuk KTI ini. Dan kita memang diajak untuk bisa menulis, bisa paraphrase, summarize, dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Nah, kita langsung masuk aja untuk pengelolaan pembelajaran yang pertama adalah POD. Dimana basicnya kita adalah kita harus tahu POD itu seperti apa, karakteristik orang dewasa itu seperti apa, kemudian prinsip pembelajaran mereka seperti apa, strategi dan metode yang bisa kita gunakan seperti apa, dan juga how to evaluate them, bagaimana mengevaluasi pembelajaran mereka gitu ya teman-teman ya. Nah, pertama kita lihat dulu, teman-teman nanti bisa baca karena memang ini lebih ke PDF gitu aja ya teman-teman ya. Mungkin aku akan highlight beberapa poinnya saja karena memang aku yakin teman-teman sudah pada belajar ya, nyicil dikit-dikit gitu ya sebelum pengumuman.
Nah, pertama ada prinsipnya gitu ya. Pembelajaran orang dewasa biasanya dilakukan secara berlanjut dari pengalaman kehidupan. Nah, istilahnya kalau orang dewasa yang kita ajarkan ini adalah bukan kita ajarkan ya teman-teman, lebih ke kita fasilitasi gitu ya. Karena memang mereka mencari ilmu yang untuk mengupgrade kinerja mereka gitu ya. Dan berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka. Karena ya kita tahu orang dewasa ini ya bukan tong kosong ataupun gelas kosong yang bisa kita isi seperti anak kecil lah ketika kita mengajar anak kecil gitu ya. Kan tapi orang dewasa ini mereka sudah terisi. Nah, gelasnya sudah terisi. Dan mungkin bisa jadi mereka mencari isian baru ataupun mereka mau mewarnai isian yang sudah ada. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi lebih ke kita sebagai WI berperan sebagai fasilitator, fasil, dan kemudian kita mencoba memfasilitasi diskusi para pembelajar kita ataupun para peserta diklat kita gitu ya, untuk saling berdiskusi sesama mereka ataupun berdiskusi dengan kita dan lain sebagainya. Nah, andragogi ini teman-teman bisa lihat di sini. Mensimulasi orang dewasa agar mampu melakukan proses pencarian dan penemuan ilmu pengetahuan yang mereka butuhkan ya dalam kehidupan. Nah, untuk pembelajaran andragogi ini mereka hanya belajar sesuatu yang mereka butuhkan gitu. Tidak serta-merta mereka misalnya mengikuti suatu mata diklat ataupun mata pelatihan, dan nah kita bisa tahu nih kalau mereka tidak butuh ataupun mereka sudah sangat paham dengan mata diklat tersebut, mungkin mereka tidak akan butuh gitu ya. Jadi mungkin peserta kita tuh akan agak sedikit acuh tak acuh gitu. Dan ya kita bisa maklumi karena memang mereka memang sudah tahu gitu ya teman-teman. Tapi bagaimana kita sebagai seorang WI untuk bisa menarik perhatian mereka untuk nimbrung gitu ya. Untuk nimbrung jika memang ada yang sudah sangat mahir dengan katakanlah satu hal yang berkaitan dengan mata diklat, mungkin bisa kita fasilitasi untuk berdiskusi dengan teman-teman yang lain ataupun berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain. Jadi seperti itu, kita sebagai seorang WI harus mampu melakukan hal tersebut ya. Kemudian kita lihat untuk karakteristik belajar orang dewasa. Nah, di sini aku juga sudah highlight tanpa paksaan legal, tanpa usaha menjadikan bidang utama kegiatannya. Nah, ini seperti yang tadi aku katakan teman-teman. Jadi they don't need the force. Mereka tidak butuh paksaan. Kalau mereka butuh, mereka merasa mereka perlu, mereka akan pay attention ya. Mereka akan memperhatikan dengan sangat. Akan tetapi kalau mereka ya seperti tadi aku jelaskan, kalau mereka merasa sudah mampu di situ, sudah tidak perlu, dan disitulah tugas kita sebagai WI untuk tetap menginkludkan mereka supaya mereka tidak let's say keluar dari kelas sehingga mengganggu pembelajaran yang lain dan lain sebagainya. Ya teman-teman ya, teman-teman boleh baca lagi penjelasan untuk karakteristik orang dewasa ya, OD ya. Nah, di sini sudah ada juga poin-poin dari paragraf di atas, yaitu mereka mempunyai kemampuan mengarahkan diri sendiri ya. Walaupun tidak semua, tetapi most of them ya, mereka ada kemampuan mengarahkan diri sendiri kemana mereka harus mencari sesuatu yang mereka belum tahu ataupun mengembangkan sesuatu yang sudah mereka tahu. Kemudian ya otomatis mereka memiliki beragam pengalaman. Mungkin katakanlah peserta diklat kita ada yang dari mana gitu ya. Otomatis pengalaman mereka juga akan berbeda dengan let's say kalau misalnya ada peserta yang dari pelosok gitu, ataupun yang dari kota, ataupun yang dari apa gitu ya, dari mancanegara dan lain sebagainya. Itu pasti pengalaman mereka berbeda-beda. Kemudian juga mereka ini sudah dipersiapkan untuk
konsekuensi dari posisi mereka dan transisi pembangunannya mereka. Kemudian juga mereka biasanya ya lebih menyukai sesuatu yang problem center ataupun performance center. Jadi mereka langsung, jika misalnya ada permasalahan katakanlah di tempat kerja mereka, karena biasanya peserta pelatihan kita itu adalah orang dewasa yang sudah bekerja biasanya teman-teman ya. Katakanlah misalnya ada permasalahan di tempat kerja dan lain sebagainya ya, ketika kita memfasilitasi sebuah diklat, kalau bisa kita sebagai seorang WI mempunyai berbagai macam metode dan pasti bisa menyenangkan para pembelajarnya kita sebagai orang dewasa. Dan biasanya mereka lebih menyukai sesuatu yang problem center ataupun performance center, ataupun biasanya mereka lebih menyukai yang metode metode drama gitu ya, ataupun melakukan performance gitu seperti yang ditulis di sini. Nah kemudian karakteristiknya bisa dirumuskan sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat ada beberapa karakteristik yang sudah aku coba rumuskan dari berbagai macam sumber ya. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri dan kemudian memahami sendiri karakteristik orang dewasa tersebut seperti apa. Nah, ini ada yang sama di mana ada 4 juga. Orientasi belajar mereka adalah suatu proses pengembangan kemampuan diri ya, bukan serta-merta kertas putih yang kita tulis gitu teman-teman, akan tetapi seperti yang tadi saya jelaskan di atas, gelas yang sudah berisi bisa jadi isiannya mau dibuang sedikit ataupun diganti ataupun mau diwarnain. Nah, ciri-cirinya ada berbagai macam ciri-ciri dari berbagai macam tahun dan berbagai ahli gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ini memang ciri-ciri orang dewasa dalam belajar. Kemudian juga ada beberapa yang sudah aku highlight. Ini aku highlight sengaja sudah aku highlight. Ini kalau nggak salah punya aku dulu ketika belajar gitu teman-teman. Jadi teman-teman mungkin aku bisa berbagi dengan teman-teman dan teman-teman juga bisa lulus insya Allah sebagai seorang WI nantinya di instansi yang teman-teman tuju gitu. Nah kemudian kita coba lihat dulu perbedaan antara pedagogi dan andragogi ya, andragogi. Nah di sini sudah kita tabelkan dimana kalau pedagogi itu lebih bergantung, dependen ya mereka ya, karena memang kita tahu pedagogi biasanya objeknya itu adalah anak-anak gitu ya, sekolahan gitu. Sedangkan andragogi mereka sudah bisa mengarahkan diri sendiri. Nah dari pengalaman juga sedikit versus banyak. Kemudian mereka pengalaman adalah sebagai titik awal, sedangkan ini adalah pengalaman sebagai sumber belajar. Kemudian kesiapan belajar mereka ini diseragamkan berdasarkan usia. Misalnya usia 9 tahun berarti masih butuh untuk belajar ini, itu, dan lain sebagainya. Usia 10 tahun akan belajar ini dan itu. Sedangkan ini siap mempelajari apa yang diperlukan. Tidak bergantung pada usia. Misalnya 25 harus belajar ini, 30 harus belajar ini, enggak ya. Ada kadang 30 sama 25 itu yang dipelajari itu adalah sama. Nah, kemudian kalau pedagogi diorganisasi oleh suatu kurikulum, sedangkan andragogi berdasarkan pemecahan masalah ataupun penyelesaian tugas sehari-hari. Itu kesiapan belajar yang kedua. Nah untuk orientasinya, pedagogi untuk mencapai suatu proses penyampaian ilmu pengetahuan, sedangkan ini untuk proses pengembangan kemampuan diri. Untuk orientasi yang kedua ada ilmu yang bisa bermanfaat untuk kemudian hari, sedangkan ini adalah ilmu atau keterampilan yang akan diterapkan untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, tadi ya ada upgrade. Kemudian ada ini ke arah mata pelajaran, sedangkan ini adalah terpusat pada suatu kegiatan yang sedang ataupun telah ataupun memang akan menjadi rutinitas untuk dikerjakan ya. Kemudian untuk prinsip pembelajaran orang dewasa, ini aku cepet-cepet aja, teman-teman nanti bisa baca dari
slide-nya aku ya, dari layar yang ada bisa teman-teman SS ataupun teman-teman post ya. Nah, prinsip pertama ada kemitraan, di mana ini menjamin terjalinnya kemitraan antara fasilitator dan peserta, di mana fasilitatornya berusaha untuk maksimal mungkin untuk membantu proses belajar ya. Ini adanya hubungan mitra belajar gitu ya. Nah, jadi istilahnya objek pembelajaran di sini bukan sebagai siswa, akan tetapi sebagai mitra, di mana yang di situ tidak bersifat memerintah ya, teman-teman bisa melihat di sini, tetapi hubungannya bersifat membantu. Jadi sama-sama saling membantu, tidak hanya dari si WI-nya dengan si pesertanya, bisa jadi peserta dengan peserta ya, seperti yang aku jelaskan tadi. Kemudian ada prinsip pengalaman nyata ya. Jadi istilahnya ini memang mereka bisa berbagi pengalaman nyata gitu ya, jika di suatu pelatihan gitu. Dan ini tidak berlangsung, biasanya tidak berlangsung serta-merta berlangsung hanya di kelas ataupun situasi yang simulatif, akan tetapi bisa berlangsung pada situasi sebenarnya. Katakanlah ketika melakukan pembelajaran materi kelas tersebut, bisa jadi tidak hanya di kelas, tapi bisa jadi melakukan benchmarking keluar ataupun melakukan studi kasus di luar dan praktek di luar dan lain sebagainya. Kemudian prinsip kebersamaan. Nah, jadi mereka pembelajaran orang dewasa ini biasanya menuntut banyak kegiatan kelompok ya teman-teman ya. Jadi istilahnya banyak interaksi yang terlaksana, banyak pengalaman yang tersalurkan, dan juga banyak pemecahan masalah yang bisa dilakukan secara bersama. Nah, ini juga ada prinsip partisipasi. Teman-teman bisa melihat prinsip kebersamaan itu apa dan prinsip partisipasi itu apa. Hampir sama gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, kita tidak jelaskan secara mendalam, teman-teman bisa lihat lagi, dan nanti teman-teman juga bisa mencari lagi sumber belajar yang lain ya teman-teman, tidak hanya terpaku di sini. Kemudian ada prinsip kemandirian ya, kemudian kesinambungan, adanya suatu kesinambungan dari masa lalu, pengalaman gitu ya, dan materi yang diajarkan. Kemudian ada manfaat, ada kesiapan, dan juga ada lokalitas, bersifat lokal berdasarkan pengalaman pribadi tadi ya, karena berangkat dari mereka mengikuti mata diklat karena ada pengalaman ataupun suatu kegiatan yang harus mereka lakukan lagi di masa yang akan datang berdasarkan dengan kegiatan yang telah mereka lakukan di masa lalu dan lain sebagainya ya teman-teman. Dan terakhir ada prinsip keterpaduan, ada integrasi dan keterpaduan materi dari orang dewasa. Jadi dari rencana pembelajaran ini itu adalah pendidikan dewasa harus mengcover materi yang sifatnya terintegrasi menjadi satu kesatuan materi yang utuh ya, tidak parsial ataupun terpisah-pisah. Nah, kalau untuk strategi belajar mereka ada dua, yaitu dirancang untuk membantu ataupun menata masa lampau gitu ya, dan kedua memberikan pengetahuan ya yang baru. Jadi memang otomatis yang pertama strateginya adalah merancang ataupun mengupgrade experience, yang kedua bisa jadi menambahkan new experience ataupun memperluas pengalamannya. Ya, teman-teman juga bisa lihat di sini ada beberapa penjelasan dari penataan pengalaman kembali dan juga perluasan pengalaman. Aku tidak jelaskan lagi, teman-teman boleh post saja videonya kemudian dibaca-baca gitu ya. Kemudian kita lihat bahwa ini dari tadi ya, kita memang kalau berbicara tentang POD kita pasti akan berkoar-koar tentang pembelajaran praktis dan berpusat pada masalah, begitu seterusnya gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat saja, mereka memang lebih cocok metodenya adalah demonstrasi dan simulasi praktis ya, melakukan drama ataupun roleplay dan lain sebagainya.
Kemudian pembelajaran yang mengintegrasikan informasi baru dengan pengalaman mereka. Jadi walaupun mereka mempunyai pengalaman mereka sudah punya pengalaman, akan tetapi jika ada informasi baru yang bisa mengintegrasikan pengalaman mereka, mereka akan sangat suka dengan hal tersebut. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, ada contohnya. Nah, di sini yang bisa kita lakukan sebagai seorang fasilitator mungkin bisa untuk memfasilitasi diskusi ya, tanya jawab, sehingga bisa saling sharing pengalaman. Kemudian ini juga orang dewasa selalu harga diri gitu ya, nggak lepas dari harga diri. Jadi menyukai pembelajaran yang meningkatkan harga diri mereka ya. Kalau bisa kita sebagai seorang widya iswara ya kita harus menjaga ini harga diri ya, martabat seorang pembelajar objek kita gitu. Jangan kita kira ini adalah anak-anak yang bisa dengan ini kita membanding-bandingkan dan lain sebagainya ya. Nah, ini juga orang dewasa suka perhatian secara individual lah. Bisa kebayang ya teman-teman ya, jika ada satu mata diklat dengan peserta yang 100, seperti apa kita bisa mencapai perhatian secara individual ya kita seperti itulah teman-teman ya. Bisa kita coba, mungkin hanya beberapa yang bisa kita berikan perhatian secara individual, akan tetapi ya dengan mencoba berbagai macam metode dan lain sebagainya, ataupun membuka konsultasi via WA dan lain sebagainya, mungkin ini bisa membantu kita sebagai seorang fasilitator. Kemudian juga keberhasilan strategi ini harus didukung oleh suasana yang kondusif ya. Ya, teman-teman bisa melihat manfaat belajar di suasana yang kondusif. Kemudian evaluasi pendidikan pembelajaran orang dewasa, itu evaluasinya tahu ya teman-teman, itu evaluasi adalah proses untuk mengukur ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa contoh metode evaluasi yang cocok untuk orang dewasa. Ada umpan balik. Apa itu umpan balik? Teman-teman bisa baca. Kemudian ada refleksi, ada diskusi, kuesioner, dan dari tim pengelola. Dan juga bisa dengan biasanya pada pretest dan proses untuk mengukur kemampuan ilmu yang sudah terserap gitu teman-teman ya. Nah, next ada beberapa, kalau untuk simulasi ini ada beberapa ada beberapa unjuk kerja yang perlu dipertimbangkan gitu teman-teman ya. Ini mungkin ada beberapa contoh teknik penilaian unjuk kerja ya. Ini aku tunjukkan seperti apa. Oke. Ini ada lagi, teman-teman bisa pause saja nanti. Kita tidak membahas secara mendalam ya untuk yang ini. Nah, mungkin itu saja untuk pendidikan orang dewasa. Kemudian nanti kita akan masuk ke 6 jenis media pembelajaran, dan juga nanti dengan beberapa seperti yang aku bilang tadi, contoh RBPMD, RP dan lain sebagainya. See you on the next video. Bye.